Halo teman-teman, di sini aku mau bacain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jadi, baiknya untuk teman-teman yang mau ikut CPNS, aku saranin banget untuk baca undang-undang ini. Jadi, ketika kita mau daftar kemana atau misalkan dunia yang mau kita geluti, baiknya kita mengetahui dulu seperti apa sih peraturannya, seperti apa sih dunia itu. Ini berlaku juga ketika kita ibaratnya mau apply di perusahaan, kita harus tahu perusahaan itu seperti apa, ataupun di instansi lainnya. Dan itu kita yang pertama itu kayak mencerminkan kalau kita memang serius untuk tahu tentang itu dan mau berkarir di situ atau memang interested di situ kayak gitu. Aku bakal bacain insya Allah dari awal sampai akhir. Semoga bisa berguna untuk teman-teman ya. Jadi ini tuh kenapa aku tuh buat ini karena biasanya aku tuh mendengarkan sesuatu sambil melakukan sesuatu gitu. Misalkan aku lagi beres-beres dan itu biasanya aku dengerin sesuatu atau aku lagi makan. Nah, aku tuh mau dengerin aja sebenarnya undang-undang ini, tapi ternyata aku cari-cari nggak ada. Jadi ya udah, aku akhirnya bikin dan semoga ini bisa bermanfaat untuk yang lain. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesionalitas, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perangkat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi untuk poin A ini yang terpenting itu adalah integritas, profesionalitas, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk poin B, bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Poin C, bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Nah, ini penting banget nih. Kalau misalkan ASN itu profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya. Untuk prinsip merit sendiri nanti ada di keterangannya ya, di akhir-akhir ketika penjelasan mengenai undang-undang ini. Poin D, bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D, perlu membentuk undang-undang tentang aparatur sipil negara. Mengingat pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Poin 3, pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Nomor 5, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Poin 6, sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Poin 7, jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Nomor 8, pejabat pimpinan tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi. 9, jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 10, pejabat administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pejabat fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah. 13, pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan penghentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan penghentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Instansi pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 16, instansi pusat adalah kementerian, lembaga pemerintahan non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non-struktural. Instansi daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten atau kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 18, menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. 19, komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
20. Lembaga administrasi negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan. Bab 2. Asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku. Pasal 2. Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas, kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan. Pasal 3. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut. Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan profesionalitas jawaban. Nah, di sini kan ada tuh, aku improvisasi dulu ya. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip. Nah, profesi kan, misalkan nih, kan dosen itu profesi. Jadi kalau misalkan ditanya, kenapa sih ibaratnya kita harus milih kamu gitu. Nah, kalau aku salah satu jawabannya adalah sesuai dengan kualifikasi akademis, saya sudah masuk persyaratan, kemudian juga saya sudah melakukan pelatihan untuk menjadi tenaga pendidik, yang itu membuktikan keseriusan saya sejak dulu di dunia pendidikan dan keinteresan saya di bidang pendidikan. Kemudian pengalaman kerja yang saya miliki juga lebih banyak di dunia pendidikan. Itu menambah kompetensi. Pengalaman-pengalaman tersebut menambah kompetensi yang saya miliki, dan saya orang yang berkomitmen dan bertanggung jawab ketika sudah diamanahi oleh suatu posisi ataupun ada amanah-amanah lainnya. Keinteresan saya dalam bidang pendidikan itu membuat saya belajar dan mengajar adalah bagian dari hidup saya. Kemudian saya orang yang semangat dan juga mau belajar dan semangat belajar, senang dengan mempelajari hal-hal baru, dan keinteresan saya dalam bidang pendidikan itu membuat saya tidak sulit untuk masuk di dunia ini, dan saya memang berat untuk menekuninya. Itu bukan hanya berdasarkan tuntutan pekerjaan, tapi saya akan laksanakan karena memang itu adalah keinteresan saya. Jadi ketika saya melaksanakannya pun itu bukan merupakan beban, dan hasilnya saya yakin itu jauh lebih baik daripada orang yang mungkin tidak memiliki keinteresan di dunia pendidikan itu sendiri. Lanjut ya, untuk pasal 4, nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, huruf A meliputi. Nah, kita lihat nih, pasal 3 huruf A. Jadi nilai dasar ya, ini dipecah. Nilai dasar itu meliputi memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesionalitas dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif,
memelihara dan menunjang tinggi standar etika yang luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesejahteraan dalam pekerjaan dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintah yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Pasal 5, Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf B bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berisi peraturan perilaku agar pegawai ASN melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan pemerintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status kekuasaan, dan jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 3, jenis, status, dan kedudukan. Bagian ke-1, jenis, pasal 6, pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Bagian kedua, status. Pasal 7, PNS bagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembinaan kepegawaian yang memiliki nomor induk pegawai secara nasional. PPPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf B merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan dan ketentuan undang-undang ini. Bagian ketiga, kedudukan. Pasal 8, pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Pasal 9, pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Bab 4, fungsi, tugas, dan peran. Bagian ke-1, fungsi. Pasal 10, pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Bagian kedua, tugas. Pasal 11, pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian ketiga, peran. Pasal 12. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
dan pembangunan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jabatan ASN bagian bab 5, Jabatan ASN bagian ke-1 umum. Pasal 13, jabatan ASN terdiri atas jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan. Bagian kedua, jabatan administrasi, pasal 14. Jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf A terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Pejabat dalam jabatan administrator sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf A bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik secara administrasi pemerintahan dan pembangunan. Pejabat dalam jabatan pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf B bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Pejabat dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf C bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Pasal 6, setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pasal 17, ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan administrasi dan kompetensi yang dibutuhkan sebagaimana dalam pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 diatur dalam peraturan pemerintah. Bagian ketiga, jabatan fungsional, pasal 18. Jabatan fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri dari ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. Jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari penyelia, mahir, terampil, dan pemula. Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana diatur pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian keempat, jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi terdiri atas jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan pimpinan tinggi pratama. Jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN pada instansi pemerintah melalui pelaporan dalam bidang keahlian profesional, analisis dan rekomendasi kebijakan, dan kepemimpinan manajemen, pengembangan kerjasama dengan instansi lain, dan keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN. Untuk setiap jabatan pimpinan tinggi ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, kependidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai ketetapan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Sampai halaman 15 dulu, nanti kita akan lanjut untuk part 2-nya ya insya Allah. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga ada manfaatnya.